Ada isu yang yang sampai ke publik yang katanya Pak Dirut memboyong karyawan dari Lion Air ke Garuda. Kemudian isu kedua adalah dengan gaji yang fantastis, bagaimana tenaga ahli Pak Dirut gajinya katanya seratusan juta per bulan, yang itu saya lihat sampai ada daftarnya di medsos, ada 9 tenaga ahli yang digaji sekian besar begitu. Kemudian juga mohon maaf, katanya di media itu juga kami dengar dari banyak masyarakat bahwa Pak Dirut istrinya juga disiapkan ajudan yang gajinya per orang katanya 25 juta begitu. Wah, teman-teman saya bisik-bisik, ya mohon maaf, kami tidak masalah, tapi banyak juga BUMN yang bahkan untung tidak mengeluarkan budget sebanyak itu begitu Pak. Nah, maka harapan kami gagasan dari Pak Prabowo untuk menggaungkan soal efisiensi ini Pak, untuk bagaimana juga bisa Bapak tangkap, jangan kemudian lihat Garuda dengan ekuitas sudah negatif. Kalau sampai itu benar, maka kami sangat menyayangkan, maka kami minta klarifikasinya di tempat ini begitu Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Pak Dirut dan seluruh jajaran yang hadir berkesempatan hari ini. Pertama, kami sampaikan apresiasi Pak atas kerja keras Pak Dirut dan jajaran yang kami lihat kemarin. Rakyat khawatir biasanya kalau mau lebaran itu harga tiket mahal Pak begitu. Tapi kami coba sendiri karena waktu ada komitmen dari Pak Dirut yang disampaikan di media, begitu juga dengan Pak Menteri, akan ada penurunan harga tiket, dan sungguh kami merasakan seminggu sebelum hari H Lebaran selain tiket masih ada juga harganya masih terjangkau Pak. Nah, harapan kami hal-hal yang baik ini bisa diteruskan agar bagaimana bisa dicontoh oleh maskapai swasta yang ada di Indonesia Pak. Kemudian yang kedua, kami juga senang mendengar bahwa Garuda Indonesia hari ini masih diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melayani haji Pak. Karena kalau kita lihat tahun kemarin pemerintah, Menteri Agama teriak-teriak bahkan mengancam Garuda tidak lagi dilibatkan dalam transportasi haji, karena memang saat itu Bapak tahu memang belum zamannya Pak Dirut yang sekarang itu. Tapi saat itu pemerintah khawatir kalau itu terus-terusan maka akan merugikan jamaah begitu. Jenengan tahu bahwa banyak sekali persoalan yang jenengan bisa lihat sendiri di banyak media saat itu Pak Dirut, mungkin karena belum di tempat ini, tapi sehingga membuat pemerintah kita kecewa atas pelayanan Garuda di saat itu begitu. Nah, untuk hal itu Pak Dirut, saya ingin mengingatkan beberapa hal yang dilakukan oleh Garuda selama ini untuk kemudian bisa jadi perbaikan ke depan, terutama dalam hal ini kita berbicara soal evaluasi haji di tahun 2024. Bagaimana saat itu kalau Pak Dirut tahu bahwa tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani oleh Garuda itu 47,5% dari 80 penerbangan begitu. Yang tentu ini membuat pemerintah kecewa, jamaah haji kecewa, yang harapan kami ini tidak terjadi lagi ke depan. Nah, maka kami ingin tanya ke Pak Dirut, langkah apa dan strategi apa yang Bapak sudah siapkan agar tingkat delay ini tidak terjadi lagi di tahun 2025. Karena jenengan tahu banyak pengamat menyampaikan bahwa dari 10 tahun Garuda melayani jamaah haji, dan tahun 2024 adalah pelayanan terburuk selama ini begitu Pak. Maka harapan kami ini bisa ditingkatkan di tahun 2025, dan kami percaya Pak Dirut mampu melakukan itu. Kemudian yang kedua soal kerusakan pesawat. Bagaimana Pak Dirut tahu bahwa waktu itu dari kloter Makassar kemudian sayap pesawat itu terbakar, yang kemudian terjadinya kegagalan berangkat, termasuk di Solo begitu. Yang tentu ketika ada ada hal-hal begini Pak, kami ingin tanya, karena yang kami baca bahwa ada 15 pesawat yang digroundedkan Pak. Nah, kami ingin disampaikan karena ini banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang digrounded ini dipaksakan untuk terbang yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah begitu. Nah, kami ingin tanyakan kepada Bapak, dari pesawat yang dioperasikan dalam persoalan haji ke depan ini, sebenarnya apakah ada pesawat-pesawat yang memang dipaksakan untuk itu bisa terbang begitu Pak. Nah, kemudian jenengan tahu bahwa efek domino dari keterlambatan pesawat tentu seperti di Solo waktu itu, di SOC 41 karena dia ada kerusakan pesawat, sehingga di SOC 42 itu ada keterlambatan 7 jam. Kemudian di SOC 43 keterlambatan 17 jam, sehingga efeknya sangat luar biasa terhadap keberangkatan jamaah. Maka dari itu harapan kami harus diantisipasi agar betul-betul pesawat yang diberangkatkan untuk mengangkut jamaah haji ini benar-benar pesawat yang fit Pak, agar bukan hanya keselamatan jamaah, tapi bagaimana kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu Pak Dirut. Nah, kemudian Pak Dirut,
Kami ingin juga menyampaikan, meminta klarifikasi karena kita tahu Pak Dirut, seperti saya sampaikan di awal, kami optimis Pak Dirut mampu membawa Garuda jauh lebih baik begitu. Tapi kemudian setelah raker waktu itu, jenengan tahu di bulan Maret itu ada berita yang saya tidak tahu siapa yang menggerakkan, maka Pak Dirut perlu klarifikasi di tempat ini karena sayang dong kita yang sudah punya kepercayaan kepada Pak Dirut, rakyat termasuk Presiden begitu percaya kepada Dirut, kemudian tercemari dengan isu-isu yang tidak, kalau itu tidak benar kami minta diklarifikasi. Jenengan tahu pada bulan Maret saat itu ada isu yang yang sampai ke publik yang katanya Pak Dirut memboyong karyawan dari Lion Air ke Garuda. Kemudian isu kedua adalah dengan gaji yang fantastis, bagaimana tenaga ahli Pak Dirut gajinya katanya ratusan juta per bulan, yang itu saya lihat ada sampai ada daftarnya di medsos, ada 9 tenaga ahli yang digaji sekian besar begitu. Kemudian juga mohon maaf, katanya di media itu juga kami dengar dari banyak masyarakat bahwa Pak Dirut istrinya juga disiapkan ajudan yang gajinya per orang katanya 25 juta begitu. Wah, teman-teman saya bisik-bisik, ya mohon maaf, kami tidak masalah, tapi banyak juga BUMN yang bahkan untung tidak mengeluarkan budget sebanyak itu begitu Pak. Nah, maka harapan kami gagasan dari Pak Prabowo untuk menggaungkan soal efisiensi ini Pak, untuk bagaimana juga bisa Bapak tangkap, jangan kemudian lihat Garuda dengan ekuitas sudah negatif. Kalau sampai itu benar maka kami sangat menyayangkan, maka kami minta klarifikasinya di tempat ini begitu Pak. Nah, kemudian Pak Dirut, kami mengusulkan karena sekarang jamaah haji, kami sangat yakin, kami juga berharap banget Garuda bisa bangkit, karena kita tahu sekarang ini maskapai yang swasta itu, saya tidak perlu sebutkan namanya, itu sudah bukan hanya merajai, tapi mereka seperti sudah ongkang-ongkang kaki Pak. Jadi mereka itu sudah memperlakukan customer, memperlakukan konsumen, memperlakukan penumpang itu seperti penumpang yang butuh terhadap mereka. Sudah menaikkan tarifnya ugal-ugalan, servisnya ya begitu-begitu saja begitu. Kami tuh rindu terhadap pelayanan Garuda yang begitu bagus Pak. Maka harapan kami ke depan, jenengan tahu sampai hari ini saya tidak tahu yang terupdate seperti apa. Dulu karena kami dari Surabaya, dari Jawa Timur, dulu dari Jawa Timur kalau kami mau umroh, rakyat kami mau umroh selalu mengutamakan naik Garuda Pak. Tapi sampai hari ini saya rasa, saya nggak tahu yang terbaru bagaimana, kami minta update-nya, itu orang mau naik Garuda itu dari Surabaya nggak ada. Adanya pesawat yang swasta itu aja, yang pelayanannya tidak baik, sering delay, dan juga harganya tidak kompetitif. Bahkan sebuah travel pernah cerita kepada saya, kalau ada Garuda, mereka bisa menurunkan tarifnya karena mereka takut kalah saing dengan Garuda, karena banyak masyarakat kita lebih suka naik Garuda daripada pesawat yang itu begitu Pak. Nah, maka harapan kami mengusulkan agar ke depan ada penerbangan lagi umroh maupun haji dari Surabaya untuk direct ke Jeddah maupun Madinah, agar masyarakat kita kembali menikmati maskapai kebanggaan kita bersama ini. Itu aja Pak dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi